Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelum kita mulai mata pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ya, sebelumnya berita absen dulu ya. Alidia Azhara, Hadirah. Yunus, Hadir. ya. Nggak ada yang tidak masuk ya hari ini, masuk semua? Ya. Ya, alhamdulillah. Berita mau tanya, gimana kabar kalian? Baik. Ya, alhamdulillah. Kita diberikan kesehatan terus-menerus ya. Berita mau tanya lagi. Kalian tahu sumber hukum Islam itu apa saja? Al-Quran dan hadis. Iya, Al-Quran dan hadis. Nah, kita bahas Al-Quran dulu ya. Al-Quran itu secara bahasa berarti apa? Bacaan atau sesuatu yang dibaca. Nah, dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ditulis dalam bahasa Arab, disampaikan kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, diawali dengan surat apa? Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Fungsinya kita membaca Al-Quran itu apa sih? Apa sih? Sebagai ibadah. Sebagai ibadah. Yang kedua sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Ya, yang kedua, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Nah, sebagai sumber hukum Islam itu, Al-Quran memiliki kedudukan paling tinggi. Al-Quran itu merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan merujuk pada Al-Quran dan berpedoman pada Al-Quran. Ya, yang ketiga, kandungan hukum dalam Al-Quran. Para ulama mengelompokkan hukum dalam Al-Quran menjadi 3 bagian. Yang pertama, akidah atau keimanan. Coba Zahra dibaca. Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab suci, para rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Baik, cukup. Nah, keimanan atau keyakinan ya. Keimanan atau akidah tersebut adalah keyakinan yang tertancap dalam hati seseorang. Terus keimanan tersebut terangkum dalam rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? 6. Ya, sebutkan coba. Rukun iman yang pertama. Iman kepada Allah. Yang kedua. Kepada malaikat. Ya, yang ketiga. Kitab suci Allah. Yang keempat. Para rasul. Yang kelima. Hari kiamat. Yang keenam. Qada dan qadar. Yang kedua. Syariah atau ibadah. Coba Mas Yunus dibaca halaman kedua. Hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah baik yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cukup. Nah, jadi yang dibahas dalam syariah atau ibadah itu membahas tentang tata cara ibadah yang baik yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq, seperti ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Selanjutnya, akhlak atau budi pekerti. Nah, selain membahas tentang akidah dan ibadah, Al-Quran juga menuntun kita menjadi seseorang yang baik, berakhlak mulia. Seperti itu ya. Seperti apa? Menolong sesama, ya, berdoa kepada Allah yang benar, seperti itu. Yang kedua, hadis. Hadis secara bahasa apa artinya? Ucapan atau perkataan. Nah, secara istilah, hadis adalah segala perbuatan, perkataan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Bagian-bagian hadis.
Bagian-bagian hadis itu tertera 3 bagian. Yang pertama sanad, yang kedua matan, yang ketiga rawi. Sanad itu apa Yunus? Coba. Sanad yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, betul, stop. Nah, sanad itu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah. Yang kedua matan. Ya, Matan yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. ya, bagus. Matan artinya apa? Materi atau isi dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga rawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kedudukan hadis dalam Al-Quran. Kedudukan hadis dalam Al-Quran itu berada di bawah dari Al-Quran. Semua yang tidak bisa diselesaikan di dalam Al-Quran semua merujuk pada hadis. Seperti itu ya. Selanjutnya fungsi hadis. Fungsi hadis dibaca Zahra menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. ya, stop. Fungsi hadis itu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Seperti di dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang sholat, perintah sholat. Tetapi belum ada tata cara sholat, jumlah rakaat sholat. Itu terbahas dalam hadis, dibahas dalam hadis ya. Seperti sholat apa saja sih sholat fardu? Sebutkan coba. Subuh, Terus? zuhur, Terus? asar, maghrib, isya. Itu tertera di dalam hadis. Salat maghrib itu ada berapa rakaat? 3, Kalau isya? 4. Ya, bagus. Selanjutnya yang B dibaca Yunus. Memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. ya, stop. Memperkuat pernyataan dalam Al-Quran seperti kita dianjurkan berpuasa itu ya. Ya. Seperti itu. Sekarang Burita mau tanya, Al-Quran secara bahasa itu apa sih? Sesuatu yang dibaca atau bacaan. Ya, kalau hadis secara bahasa apa? Ucapan atau perkataan. Ya, bagian dari hadis tadi apa saja? Coba sebutkan. Sanad, Matan, terus rawi. ya. Sanad tadi apa Zahra? Coba. Sanad yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita sekarang. Ya, kalau rawi apa coba? Rawi. Rawi yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Ya, betul. Nah, materi kita hari ini kan Al-Quran dan hadis sudah terbahas kan? Ya, semoga kita bisa tahu apa itu Al-Quran, apa itu hadis, fungsi Al-Quran apa, kedudukannya seperti apa, seperti itu ya. Nah, Burita kira cukup sampai di sini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Sekian dari Burita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.